Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, sebelum kita mulai membahas materi, tolong dikonfirmasi suara saya jelas tidak? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Jelas. Pak. Ya, terima kasih. Mohon maaf ini karena rumah saya di pinggir jalan, kalau ada suara-suara kendaraan yang masuk mengganggu, ya mohon dimaklumi. Ya. Awal saya selalu mengingatkan bahwa kondisi sekarang masih pada kondisi pandemi, jadi selalu menjaga protokol kesehatan. Ya, percaya ataupun tidak percaya, tetap kenyataannya banyak di antara teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang terinfeksi virus COVID-19. Ya, jadi tidak alasan untuk tidak percaya. Karena kita tidak bisa melihat secara langsung menggunakan mata kita, tapi menggunakan alat bantu baru bisa kita melihat. Oke, kemudian mana tadi? Oh, Aldi Setiawan ya. Mohon si Aldi mohon foto profilnya untuk diganti ya. Jadi apa ya, kita biar tidak karena dunia pendidikan ya, jangan nyerempet ke hal-hal yang lain ya. Oke, si siapa tadi? Aldi Setiawan ya, ya. Halo Aldi Setiawan ya, mohon foto profilnya untuk diganti, nanti pakai foto Aldi saja ya, jangan pakai foto yang lain ya. Itu karena kita kan di dunia pendidikan. Di luar dari itu bolehlah kalau mau bikin grup sendiri ya, silakan ya. Oke ya Aldi ya. Ya, Iya Pak, mohon maaf Pak. ya nggak apa-apa. Tidak bisa diganti Pak. Ya hari Masih ini menunggu 2 hari lagi. boleh nanti ke depan nggak apa-apa ya. Iya Pak, mohon maaf Pak. Sekarang nggak apa-apa ya. Oke ya, untuk hari-hari yang lain. Hari ini saya akan melanjutkan pembicaraan kita terkait dengan matrik ya, terkait dengan matrik. Ini masih berbicara yang masih ringan-ringan saja, masih terkait dengan definisi atau pengertian, tidak yang lain. Jadi apa namanya, saya izin untuk share screen dulu ya. Nanti kalau ada yang bertanya silakan langsung saja bertanya terkait materi ya, materi matematika, bukan yang lain. Oke, saya ulangi lagi, nanti daftar hadir silakan gunakan link yang kemarin saja ya, diisi, kemudian lengkapi data yang saya share untuk saya biar mudah untuk menggabung, memanggil kalian untuk gabung dengan Gmail ini, sehingga saya tidak selalu admit terus bagi yang baru gabung ya. Oke, kemarin kita berbicara definisi matrik ya. Definisi matrik kita sudah berbicara itu melalui contoh beberapa hal. Mulai contoh, misal kemarin saya memberikan contoh ada kelas 11 TKR TKRO1 TKRO ya, saya singkat TK saja dulu. 11 TKRO2, ada 11 TKRO3. Kalau mungkin kelas ini saya menggunakan contoh tukang gorengan kemarin ya. Nah, saya akan berikan contoh yang lain. Ada jumlah siswa atau kondisi siswa untuk kelas 11 TKR yang ada di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Misalkan, nah ini misalkan TKRO1 jumlah siswanya laki-laki ada 39,
perempuannya 1 misal gitu. Untuk TKR 238 perempuannya 2 misal saja ini ya, tidak sesuai dengan kenyataan ya, karena hanya contoh saja. Ini 2, kok tulisan 2 susah nih ya. 2 nah ya. TKR 3 misal ada 40 perempuannya 0. Nah, ini kalau disajikan dalam bentuk tabulasi. Nah, dalam bentuk tabulasi, saya yakin kalian sering lihat penyajian data seperti ini, di mana penyajiannya dalam bentuk tabulasi. Sering dilihat baik di perkantoran dengan laporan bentuk laporan yang lain yang berbeda, artinya kondisi siswa, kondisi suara terhadap partai politik misal di setiap daerah kan bisa disajikan dalam bentuk tabel seperti ini ya. Ini penting nantinya untuk berbicara seperti ini karena kan kemampuan yang diharapkan dari Menteri Pendidikan kita salah satunya adalah kita bisa membaca data. Ini termasuk dalam penyajian data tentang siswa kelas 11 TKRO SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Contoh yang lain kalian bisa melihat di kantor-kantor ada data tentang kepegawaian, data tentang perolehan suatu partai politik misal di wilayah Kabupaten Tangerang. Ini bisa diperkecil menggunakan kecamatan dan seterusnya. Ini penyajiannya seringkali menggunakan tabulasi. Nah, bagaimana kalau penyajian ini hanya disajikan dalam bentuk angka saja? Kemarin saya mencontohkan kalau hanya bentuk angka saja seperti apa. Ada 39, 38, ada 40, ada 1, ada 2, ada 0. Angka-angka ini atau bilangan-bilangan ini ketika disajikan dalam baris ataupun kolom yang berada di antara kurung buka kurung tutup, ini yang dinamakan matrik kan. Dasarnya apa untuk belajar matrik ini? Kalau nanti kalian belajar pemrograman sangat dibutuhkan sebagai perhitungan yang mudah, membuat program perhitungan yang mudah, cepat dihasilkan, hitung jumlah dan seterusnya. Ini sebagai seorang programmer tentu ini dasar pemikirannya. Contoh yang sederhana saja, tidak usah berbicara programmer. Kalian pasti pernah melihat tampil Microsoft Excel. Di situ tertera hanya terlihat baris dan kolom untuk menuliskan angka ataupun yang lain. Ya, silakan saja kalian lihat, buka Microsoft Excel. Di situ akan terlihat kotak-kotak yang memuat baris dan kolom. Ini dasar. Oke, saya tidak berbicara khusus ke situ dulu, tapi secara teori matrik nantinya akan sangat berguna sekali ke bidang-bidang yang lain. Ini dasar pembicaraannya dulu ya. Merubah penyajian dari tabulasi ke dalam bentuk susunan angka-angka baik dalam baris ataupun kolom dan berada di antara kurung buka kurung tutup, ini yang dinamakan matrik. Oke, ini secara definisi harap dicatat dengan baik.
Karena awal pembicaraan kalau sudah dipahami ke depan lebih mudah sekali. Perhatikan berikutnya. Kita melihat elemen-elemen atau letaknya, letak dari setiap elemen. Elemen jelas di sini ditunjukkan dengan bilangan. Bilangan 39, bilangan 38, bilangan 40, bilangan 1, 0 ini terletak di mana atau nama letaknya itu apa? Nah, kita perhatikan betul ya. Pertama tadi 39 yang menunjukkan jumlah siswa laki-laki untuk jurusan TKJ 1, tentu kelas 11 saya lingkari ini ya. Satu adalah menunjukkan jumlah siswa perempuan untuk jurusan TKJ. Ini berada pada baris pertama yang namanya baris menyamping. Nah, ini saya tidak tuliskan baris, tapi saya yakin kalian mendengar bahwa anak panah yang menunjukkan 1 ini tadi saya menerangkan baris pertama. Oke. Baris yang kedua yang mana? Ini baris kedua. Baris ketiga yang mana? Ini baris ketiga. Berarti baris atau angka-angka yang terletak pada baris pertama, kedua, ataupun ketiga ini menunjukkan jumlah siswa laki-laki ataupun perempuan untuk setiap kelas TKR 1, TKR 2, ataupun TKR 3. Oke, perhatikan betul. Ini baru baris. Nah, kita melihat penamaannya dulu ya, kita sederhana dulu, tidak terlalu rumit dulu ya, nanti rumitnya minggu depan cara menghitung bagaimana ya. Kita sederhana dulu untuk mengidentifikasi elemen-elemen namanya apa dan seterusnya. Oke, ini namanya baris. Oke, dapat dipahami ini baris. Yang kolom yang mana? Ini kolom ke-1, kolom kedua. Nah, berarti ada 2 kolom, barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Ini harus dipahami dulu ya, kolomnya ada 2. Kolom di sini, kolom pertama di sini adalah memuat jumlah siswa laki-laki untuk kelas TKR 1, kelas TKR 2, ataupun TKR 3. Kolom kedua menunjukkan kondisi atau jumlah siswa perempuan untuk TKR 1, TKR 2, ataupun TKR 3. Nah, sekarang kalian sudah mengenal letak setiap elemen yang ada pada matrik ini yang saya tunjukkan. Nah, sekarang perhatikan lagi. Nah, kalau kalian disuruh menunjuk berapakah bilangan yang terletak pada baris pertama, kolom pertama. Nah, ini baris pertama, kolom pertama. Tunjukkan baris pertama, geser. Kolom pertama mana, geser. Nah, persilangannya di mana? Oh, 39. Berarti elemen atau bilangan yang terletak pada baris pertama, kolom pertama adalah 39 ya. Oke. Sekarang kalau Anda disuruh menunjukkan baris kedua, kolom pertama, lah mana persilangannya ini? Berarti 38 ya, nanti dicatat yang bagus, yang rapi supaya ingat ya. Kalau menggambarkan seperti yang saya tunjukkan nanti bisa jadi lupa ya, tapi harus dicatat dalam bentuk kalimat ya. Kalau kalian disuruh menunjukkan baris kedua, kolom kedua, mana ini kolom kedua? Mana itu? Ini 2. Dan seterusnya. Nah, ini hanya contoh. Silakan kalian lengkapi tadi yang belum ditunjuk. 39, 1, 40, 0 ya. Silakan dilengkapi. Nah, ini bagaimana menunjukkan apa namanya tadi, elemen-elemen yang terletak pada matrik tersebut. Sekarang memberikan nama. Ini kan belum diberi nama. Ini 391 ini namanya matrik. Matrik apa? Nah, kita kan bertanya seperti itu. Pemberian nama itu boleh menggunakan huruf
Tetapi aturannya adalah menggunakan huruf besar seperti ini. Boleh A, B, C, D sampai Z boleh, tapi harus menggunakan huruf besar. Kalau misalkan saya beri nama matrik, itu adalah matrik A. Elemen-elemennya ada 39, 38, 40, 120, di mana 38, 39 tadi sudah saya tunjukkan dia terletak pada baris keberapa, kolom keberapa. Nah, itu silakan dilengkapi. Matrik A, ini saya tuliskan ini. Ya. Kemarin kalian sudah bisa mendefinisikan matrik, suatu matrik, karena sudah bisa mendefinisikan. Kita lihat lagi, oh masih ada yang baru bergabung. Nah, ya, oke, ya, pelan-pelan ya, ini karena ada yang baru bergabung dan seterusnya. Biar nanti mudah itu saya ulangi lagi, tolong dilengkapi email yang kalian pakai untuk mengikuti Gmeet ini, karena nanti saya bisa mengundang secara otomatis, saya tidak perlu mengadakan persetujuan untuk digabung ke setiap pertemuan ya. Jadi ini masih ada yang admit terus ya. Sambil nunggu yang lain ya. Oke, kita lanjut, ulangi lagi. Nah, sekarang kita melihat apa? Ukuran. Nah, ukuran matrik. Nah, itu kita akan berbicara sampai ukuran matrik saja. Kami ingin berbicara operasi matriknya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Ya. Sekarang membicarakan ini dulu. Nah, secara umum, penyajian matrik A ini, dapat disajikan menggunakan notasi. Kalau 39 saya notasikan dengan A huruf kecil, dia terletak pada baris pertama, kolom pertama. Berarti elemen baris pertama, kolom pertama siapa? 39. Oke. Satu itu siapa? Satu itu adalah elemen yang terletak pada baris pertama, kolom kedua. Nah, ini secara umum saya notasikan. Kalau di sini khusus menggunakan angka. Kalau dinotasikan menggunakan angka-angka kecil, saya bisa menotasikan A11. A11 maknanya apa? Maknanya adalah elemen yang terletak pada baris pertama, kolom pertama. A12 maknanya apa? Elemen atau bilangan yang terletak pada baris pertama, kolom kedua. Siapa itu? 1. Nah, sebentar, ini ada yang masuk lagi tadi. Oh, enggak ada. Nah, oke, lanjut. 38 itu siapa? 38 adalah elemen yang terletak pada baris kedua, kolom pertama. Terus 2 itu siapa? Adalah elemen yang terletak pada baris kedua, kolom kedua. 40 siapa? 40 adalah elemen yang terletak pada baris ketiga, kolom ke-1. 0 itu elemen yang terletak pada baris ketiga, kolom kedua. Nah, ini. Nah, jadi kalau saya notasikan seperti ini, kalian tidak usah bingung. Ya. Terakhir yang saya lingkari, nah, ini menunjukkan ukuran matrik atau ordo suatu matrik. 3 kali 2, bukan 6, tetapi maknanya adalah bahwa matrik ini berordo. 3 kali 2, 3 menunjukkan banyaknya baris, 2 menunjukkan banyaknya kolom. Saya ulangi lagi. Ordo matrik A adalah 3 kali 2. Berarti maknanya adalah banyaknya baris ada 3, kolomnya ada 2. Atau secara umum bisa dituliskan A
3, 2. Nah, seperti itu. Nah, ini ordo namanya disebut ordo matrik. Nah, sekarang kalian bisa mendefinisikan sendiri ordo suatu matrik itu apa. Ordo suatu matrik adalah suatu ukuran yang ditunjukkan. Saya ulangi lagi, ordo suatu matrik adalah ukuran suatu matrik yang ditunjukkan dengan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Saya ulangi lagi, ukuran suatu matrik yang ditunjukkan dengan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Pas hati-hati saya menggunakan kata dan, berarti memuat kedua-duanya ya, sambil pelajari makna dari kalimat ya. Oke. Sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau bertanya silakan tanyakan. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Tetapi saya akan meminta kalian untuk membuat tugas. Tugasnya adalah membuat contoh ordo suatu matrik minimal 5 dengan ukuran yang berbeda-beda. Saya ulangi lagi, saya minta kalian buat contoh sedikitnya 5 ordo suatu matrik dengan ukuran yang berbeda-beda. Minggu depan saya minta Anda mempresentasikan tugasnya, itu tidak usah dimasukkan ke Google Classroom, tetapi kalian wajib mempresentasikan tugasnya. Nah, kalian wajib mempresentasikan tugasnya. Oke, ada yang bertanya silakan. Jelas yang saya sampaikan tadi? Jelas, Pak. Oke, tugasnya jelas juga. Tugasnya juga jelas. Ya, kalau jelas saya cukupkan sampai sehari ini, sampai di sini dulu. Ini ada 17 siswa yang bergabung. Daftar hadir silakan diisi menggunakan link yang kemarin ya. Daftar hadir silakan gunakan link yang kemarin. Terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya, minggu depan saya minta setiap siswa mempresentasikan tugasnya, membuat contoh ordo matrik dengan ukuran yang berbeda-beda, minimal 5 ya. Terima kasih hari ini sampai di sini. Kalau tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan minggu depan semuanya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue baru masuk pesan langsung bubar sih. Lah kau hilang anjing. Ini lama sih. Nggak gitu konsepnya kawan. Gue belum tahu yang diterang itu apa. Gue baru masuk langsung bubar lu. Nah, lihat banteng gua kawan. Ganti lah itu bantengnya. Alah, nggak perlu ganti. Gue ngapain? Kita buat Pak Suwarto mengakak-ngakak. Berani ada kamu. OTW konten guys ya. Udah sih. Konten mulu. bacot juga lah, tai lah. Muka lu jelek ya, gue belum mandi. Kalau jelek ke tapir. Diem lu. Baru bangun tidur udah meet guys ya. Anjing emang. Gua bisa nonton Tokyo, gua gila. Lari ada ibu. Wibu lari. Ada wibu. Lari ada wibu.